Situasi di wilayah selatan Israel kembali memanas setelah sebuah rudal jarak jauh yang diduga berasal dari Perancis menghantam fasilitas desalinasi air khusus militer Israel di dekat kota Ashkelon Selasa dini hari waktu setempat. Serangan ini menyebabkan kerusakan total pada instalasi vital yang selama ini menjadi sumber pasokan air bersih bagi pasukan Israel di garis depan perbatasan Gaza. Sumber militer Israel mengonfirmasi bahwa ledakan besar terjadi sekitar pukul 2.40 waktu setempat. Ledakan tersebut menghancurkan sebagian besar kompleks instalasi yang dikenal sangat dijaga ketat oleh pasukan pertahanan Israel IDF. Fasilitas itu sebelumnya berfungsi menyediakan air siap minum bagi unit-unit militer dan pangkalan logistik di sepanjang sektor selatan. Dalam laporan awal yang bocor ke media lokal, rudal yang menghantam fasilitas tersebut memiliki lintasan yang tidak biasa dan menunjukkan karakteristik sistem persenjataan buatan Eropa. Beberapa analis pertahanan menyebut rudal itu kemungkinan besar adalah versi modifikasi dari rudal jelajah SCALP-EG, varian yang digunakan oleh Angkatan Udara Perancis yang telah diadaptasi untuk jarak jauh. Spekulasi menguat setelah muncul klaim dari Jaringan Perlawanan Internasional Pro-Palestina yang mengaku mendapatkan bantuan teknologi dan dukungan dari pihak militer Perancis dalam operasi solidaritas global melawan pendudukan Israel. Hingga kini pemerintah Perancis belum memberikan komentar resmi, namun reaksi keras mulai muncul di sejumlah ibu kota Eropa. Sementara itu, pasukan pemadam kebakaran Israel dibantu unit teknik militer terus berusaha memadamkan api dan mendinginkan area ledakan yang masih menyisakan kobaran selama berjam-jam. Beberapa kendaraan taktis dan truk logistik yang berada di sekitar kompleks ikut hancur. Tidak ada konfirmasi pasti mengenai jumlah korban, namun sumber dari dalam IDF menyebut setidaknya 7 personel militer tewas dan belasan lainnya luka berat akibat ledakan kedua yang terjadi setelah tangki bahan bakar cadangan terbakar. Serangan terhadap fasilitas ini dipandang sebagai salah satu insiden paling signifikan dalam eskalasi terbaru konflik Israel-Palestina. Fasilitas desalinasi tersebut sebelumnya menjadi proyek strategis yang dibangun dengan biaya mencapai ratusan juta dolar, dirancang untuk menopang operasi militer Israel dalam kondisi blokade air yang kerap terjadi di sekitar perbatasan Gaza. Kementerian Pertahanan Israel dikabarkan sedang menyiapkan respons militer dan diplomatik yang luar biasa keras atas keterlibatan negara asing dalam serangan itu. Beberapa sumber dalam pemerintahan bahkan menyebutkan kemungkinan pembalasan lintas benua sedang dipertimbangkan. Sementara itu, di pihak Palestina, serangan ini dianggap sebagai momen penting yang menunjukkan bahwa perlawanan internasional terhadap pendudukan Israel kini mulai bergerak di tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampak dari serangan rudal yang menghancurkan fasilitas desalinasi militer Israel di dekat Ashkelon langsung mengguncang peta politik dunia. Dalam hitungan jam, peristiwa itu memicu gelombang reaksi keras dari berbagai negara, memperdalam ketegangan global yang sebelumnya sudah meningkat akibat konflik berkepanjangan di Gaza. Di Paris, Kementerian Pertahanan Perancis langsung menjadi sorotan setelah laporan awal menyebut jenis rudal yang digunakan berasal dari stok militer mereka. Meski belum ada pernyataan resmi, sumber dari kalangan intelijen Eropa mengakui adanya kemungkinan kebocoran teknologi dari pihak militer yang simpatisan terhadap isu kemanusiaan di Palestina. Laporan itu memicu krisis internal di dalam tubuh pemerintahan Perancis sendiri, karena jika keterlibatan unsur militer terbukti, maka ini akan menjadi skandal internasional terbesar dalam sejarah hubungan Eropa-Israel. Israel langsung bereaksi keras. Juru bicara pemerintah Israel, Lior Halevi, dalam konferensi pers darurat di Tel Aviv menyebut serangan itu sebagai tindakan perang oleh negara anggota NATO dan menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menghadapi konsekuensi yang tidak bisa dinegosiasikan. Netanyahu dikabarkan telah menggelar rapat darurat dengan Kepala Mossad dan Kepala Staf IDF untuk membahas opsi balasan terhadap Prancis. Sementara itu, di markas besar PBB di New York, Dewan Keamanan langsung mengadakan sidang tertutup. Negara-negara Eropa tampak terbelah, sebagian menuntut penyelidikan menyeluruh, sementara blok lain menilai serangan itu tidak terlepas dari kebijakan agresif Israel terhadap Gaza. Rusia dan Tiongkok mengambil posisi yang lebih tajam, menuding bahwa perlawanan global terhadap penjajahan telah mencapai level internasional karena kegagalan diplomasi Barat. Amerika Serikat memilih berhati-hati.
Gedung Putih menyebut pihaknya tidak memiliki bukti konkret soal keterlibatan resmi Prancis, tetapi mengutuk keras serangan terhadap fasilitas vital Israel. Namun di saat bersamaan, sejumlah senator dan anggota parlemen AS dari Partai Demokrat mulai mempertanyakan sejauh mana dukungan tanpa syarat terhadap Israel masih bisa dipertahankan setelah serangkaian serangan yang menimbulkan dampak kemanusiaan di Gaza. Di dunia Arab, peristiwa ini disambut dengan sorakan kemenangan. Di Beirut, Kairo, dan Amman, ribuan warga turun ke jalan membawa poster bertuliskan keadilan untuk Gaza dan air untuk Palestina, bukan untuk perang. Banyak yang menyebut serangan ke fasilitas desalinasi itu sebagai simbol retaknya dominasi militer Israel di kawasan. Media-media Arab menyoroti bahwa serangan tersebut menunjukkan betapa jaringan pendukung Palestina kini memiliki kemampuan global yang tak lagi bisa diremehkan. Reaksi paling menarik datang dari Ankara dan Teheran. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara terbuka memuji sinyal solidaritas yang tak terduga dari Eropa, meski tidak menyebut nama Prancis secara langsung. Di sisi lain, Iran menyebut serangan tersebut sebagai pesan keras bahwa tidak ada kekuatan yang kebal terhadap konsekuensi penindasan. Sementara di lapangan, Israel meningkatkan status siaga di seluruh wilayahnya, termasuk memperkuat pertahanan udara di pesisir selatan. Sistem Iron Dome yang biasanya diandalkan untuk menghadang rudal-rudal dari Gaza, kini diarahkan untuk memantau kemungkinan ancaman dari arah Laut Tengah. Krisis diplomatik pun meluas dengan cepat. Duta Besar Israel ke Prancis segera dipanggil pulang, sementara hubungan bilateral kedua negara berada di ambang pembekuan total. Di media sosial, tagar Ashkelon Sheikh dan French for Palestine menjadi trending global, menandakan bahwa opini publik internasional kini ikut terseret dalam pertempuran narasi antara dua pihak. Banyak analis menilai bahwa serangan ini bisa menjadi titik balik dalam dinamika geopolitik Timur Tengah. Untuk pertama kalinya, sebuah kekuatan besar Eropa disebut-sebut terlibat secara langsung, baik melalui tindakan atau kebocoran teknologi dalam serangan terhadap Israel. Dampaknya tidak hanya pada hubungan diplomatik, tetapi juga bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan secara permanen. Hanya 36 jam setelah fasilitas desalinasi militer Israel di Ashkelon dihantam rudal yang diduga berasal dari Prancis, Israel bergerak cepat. Dewan Keamanan Nasional mengeluarkan perintah Operasi Bayangan, sebuah misi rahasia lintas benua yang diklaim sebagai upaya balasan terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam serangan tersebut. Sumber dari kalangan militer menyebut, operasi ini melibatkan unit intelijen Mossad, pasukan udara elit IDF, serta dukungan cyber dari unit 8200. Tujuannya melacak jalur peluncuran rudal dan pihak yang memfasilitasi transmisi data penargetan dari luar kawasan. Analisis radar menunjukkan bahwa rudal tersebut ditembakkan dari platform mobile di kawasan Mediterania Barat, bukan dari wilayah daratan Perancis. Indikasi kuat bahwa sistem itu diluncurkan secara proksi oleh pihak ketiga dengan koordinasi teknologi tinggi. Pada Rabu pagi, Israel melancarkan serangan udara terbatas ke 3 titik di Lebanon Selatan, mengklaim lokasi tersebut digunakan sebagai stasiun komunikasi eksternal yang membantu operasi rudal. Serangan ini langsung menewaskan sedikitnya 15 anggota kelompok milisi yang berafiliasi dengan perlawanan Palestina. Namun, tidak ada bukti bahwa situs itu benar-benar terkait langsung dengan rudal buatan Perancis yang menghantam Ashkelon. Tak berhenti di situ, kapal selam kelas Dolphin milik Angkatan Laut Israel dilaporkan meninggalkan pelabuhan Haifa menuju Laut Tengah. Media pertahanan Eropa menduga kapal selam itu membawa rudal jelajah Popeye Turbo dengan jangkauan lebih dari 1.000 km. Kemungkinan diarahkan ke perairan internasional dekat Afrika Utara, di mana Israel meyakini terdapat basis logistik rahasia yang digunakan oleh jaringan pro-Palestina. Di sisi lain, unit pasukan udara Israel mengerahkan puluhan pesawat tempur F-35I hadir dalam status siaga tempur penuh. Laporan dari sumber militer AS di wilayah Eropa Selatan menyebut bahwa Israel sempat mengirimkan drone pengintai ke arah Laut Tirrenion, wilayah udara Italia bagian barat, dalam misi identifikasi ancaman. Namun langkah itu memicu kecaman keras dari pemerintah Italia karena melanggar zona udara tanpa izin. Sementara itu, di Paris, tekanan politik kian berat. Sejumlah anggota parlemen menuntut penyelidikan menyeluruh atas dugaan keterlibatan oknum militer Prancis yang disebut membelot secara moral dan memberikan data koordinat ke kelompok pro-Palestina. Media Prancis mengungkap bahwa beberapa teknisi senjata di pabrik Dassault Aviation tengah diperiksa intensif oleh Badan Intelijen Dalam Negeri.
Israel juga mulai melibatkan sekutunya secara terbuka. Amerika Serikat, meski berhati-hati, mengirimkan 2 pesawat tanker KC-46A ke pangkalan udara Nevatim untuk mendukung operasi jarak jauh. Di waktu yang sama, pesawat pengintai I-8C Joint Stars milik Amerika terlihat beroperasi di lepas pantai Siprus, diduga untuk memantau pergerakan rudal baru di kawasan Mediterania. Namun di balik manuver besar-besaran itu muncul tanda-tanda ketegangan internal di Israel. Sebagian pejabat senior IDF memperingatkan bahwa serangan balasan terhadap pihak Eropa dapat menimbulkan efek diplomatik berantai yang sulit dikendalikan. Beberapa kalangan politik oposisi bahkan menuding pemerintahan Netanyahu terlalu gegabah dan nekat menjaret Israel ke dalam konfrontasi global yang tidak diperlukan. Sementara itu di Gaza dan tepi barat, perlawanan Palestina justru merayakan momen ini sebagai kemenangan simbolik. Sejumlah kelompok menyatakan bahwa serangan ke fasilitas militer Ashkelon membuktikan rapuhnya sistem pertahanan Israel. Mereka menyebut serangan itu bukan akhir, tapi babak baru perlawanan internasional. Dalam laporan terbarunya, Mossad dilaporkan sudah mengirim tim ke Siprus dan Yunani untuk memburu jejak logistik yang diduga terkait pengiriman komponen rudal. Operasi dilakukan secara tertutup dengan sandi Elat 9. Misi ini dipimpin oleh agen senior yang sebelumnya terlibat dalam operasi pembalasan terhadap ilmuwan nuklir Iran di Teheran pada 2020. Konflik yang awalnya dianggap insiden terbatas, kini berubah menjadi krisis internasional besar. Setelah 3 hari penuh ketegangan diplomatik dan operasi intelijen saling serang, hubungan antara Israel dan Prancis resmi memburuk. Tel Aviv secara terbuka menuduh Paris menyembunyikan keterlibatan langsung dalam serangan rudal yang menghancurkan fasilitas desalinasi militer di Ashkelon, sementara Prancis menolak tuduhan tersebut dan menyebut langkah Israel sebagai upaya provokatif untuk menciptakan perang baru di Eropa. Pada Jumat dini hari, dunia dikejutkan oleh laporan bahwa 2 jet tempur F-35 Israel menembus ruang udara Laut Tengah bagian barat dan sempat mengunci target radar terhadap fregat Angkatan Laut Prancis yang sedang berpatroli di perairan Korsika. Meski tidak terjadi kontak senjata, peristiwa itu memicu peringatan militer tertinggi di pangkalan udara NATO di Aviano, Italia. Pesawat Prancis segera dikirim untuk mengawal armada mereka keluar dari zona berisiko, sementara Tel Aviv mengumumkan bahwa semua aset pertahanan Israel kini dalam status ofensif penuh. Israel menuduh bahwa pihak Eropa tidak lagi netral dan tengah memainkan peran ganda di balik dukungan kemanusiaan terhadap Gaza. Di pidato tegasnya di Knesset, Netanyahu menegaskan, "Kami tidak akan tinggal diam ketika musuh asing membantu mereka yang berusaha menghapuskan keberadaan Israel dari peta dunia. Baik itu dari Gaza, Damaskus, atau bahkan Paris, tangan kami akan mencapai mereka semua." Pernyataan tersebut langsung memicu badai politik di Eropa. Prancis menanggapi dengan mengusir duta besar Israel dari Paris dan secara resmi memanggil pulang seluruh staf diplomatiknya dari Tel Aviv. Inggris, Jerman, dan Italia berupaya menengahi namun gagal karena Israel menolak dialog sampai keterlibatan militer Prancis diakui dan dihukum. Di sisi lain, krisis ini justru membangkitkan kekuatan baru di dunia internasional. Dalam waktu singkat, sejumlah negara Arab dan Afrika Utara mengumumkan pembentukan koalisi yang menamakan diri Aliansi Solidaritas Global, terdiri dari Turki, Iran, Aljazair, Mesir, dan Qatar yang menyatakan dukungan penuh terhadap Palestina dan mengecam agresi balasan tidak proporsional Israel. Iran mengirimkan kapal logistik bersenjata ke Laut Merah, sementara Turki mengizinkan pesawat-pesawat kargo Rusia mendarat di pangkalan udara Incirlik untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Langkah ini secara de facto menandai awal terbentuknya blok baru anti-Israel yang memiliki kekuatan militer nyata dan dukungan logistik lintas benua. Sementara itu di Washington, Gedung Putih berusaha menenangkan sekutunya. Presiden AS menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan terlibat dalam perang antara dua sekutu, namun juga memperingatkan bahwa serangan terhadap aset NATO akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap keamanan kolektif. Pernyataan ambigu itu menempatkan AS di posisi sulit di antara sekutunya di Eropa dan komitmen tradisionalnya pada Israel. Ketegangan semakin meningkat ketika laporan satelit mengungkap bahwa Israel mulai memindahkan beberapa hulu ledak taktis ke pangkalan udara Ramon,
sinyal bahwa persiapan operasi besar sedang dilakukan. Prancis pun merespons dengan mengerahkan kapal induk Charles de Gaulle dari pelabuhan Toulon menuju Laut Tengah Timur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, dua kekuatan sekutu barat bersiap menghadapi kemungkinan bentrokan langsung.